Sebenarnya saya mau berbagi nantilah seperti kita pertemuan tim inti ya. Kondisi jemaat Tuhan di tempat ini. Makanya kita harus betul-betul berdoa minta sama Tuhan belas kasihan Tuhan, amin. Amin. Minta betul belas kasihan Tuhan. Kita memang bukan ada yang sempurna, siapa bilang kita ada yang sempurna. Tetapi kita mau meninggalkan hal-hal yang betul-betul yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Matius 5 ayat 8. Kita baca sama-sama. Sudah dapat? Matius 5 ayat 8. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu, bapak-bapaknya masih belum ada. Ya. Ya ibu-ibu ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kenapa orang tidak bisa melihat Tuhan dalam hidupnya? Ya karena mereka nggak mau beri hati mereka. Hatinya terpikat kepada yang lain. Coba, apa buktinya hati kita terpikat kepada yang lain? Nih perhatikan baik-baik. Ya, kalau kita melakukan sesuatu yang sudah kita biasakan, yang terbiasa di luar Tuhan ya, kebiasaan bukan masalah dosa, bukan. Sesuatu yang sudah menjadi kesenangan kita, ya. Kalau kita tidak melakukannya, itu mencuri sukacita kita, damai sejahtera kita. Kita sepertinya orang jadi gelisah. Nah, itulah hati kita bukan di situ. Hati kita bukan sama Tuhan itu. Ngerti nggak kira-kira yang saya sampaikan itu? Sebelah-belit kali ya. Nah, itulah sebabnya kita harus dewasa dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, itu artinya orang yang murni hatinya. Hidup hatinya itu gak tercampur-campur aduk dengan yang lain. Gak campur aduk. Ya. Apa yang mempesona hati kita itu? Nanti begini loh, kita gak akan melihat Tuhan. Ini udah berbicara tentang hati ini ya. Karena begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah memancar air ya, sumber kehidupan. Ya. Firman Tuhan juga bilang, barang siapa yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya saudaraku, bukan masalah hebat bahasa roh, bukan masalah hebat berdoa, bukan masalah panjangnya berdoa. Tapi hati kita mau gak kita kasih sepenuhnya sama Tuhan? Mau gak kita melihat Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, dalam keluarga kita, rumah tangga kita? Kita harus melihat Tuhan loh. Amin saudaraku? Amin ya Bu ya? Harus melihat Tuhan. Dalam kelemahan kita barangkali orang gak tahu. Ya, kita masih Tuhan berikan kekuatan terus untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mau gak kita begitu? Mau gak kita kasih hati kita kepada Tuhan? Berbahagialah orang suci hatinya, murni hatinya, gak dicampur aduk dengan dunia ini. Ya. Amin saudaraku. Amin. Karena begini, percaya aja lah, orang yang hatinya gak murni di depan Tuhan, waduh, gimana ya saya mau ngasih tahunya dia? Bilangnya sakit padahal enggak sakit, bilangnya ini berobat ke ini padahal ke dukun, bilangnya ini. Gimana ya kayak gitu ya? Gimana ya Bu ya? Yuk kita mikir yuk sama-sama. Gimana ya? Coba sama-sama kita katakan gimana ya gitu. Gimana saya ya? Gimana mereka ya? Atau bagaimana ya? Itu harus, itu makanya kita dimulai dari kita gini loh. Apa yang kita lakukan
yang baik itu, yang melekat dengan Tuhan akan transfer kepada yang lain. Itu makanya saya bilang, Tuhan, murnikanlah kami Tuhan, tolonglah Tuhan. Kalau ada yang menghalangi jemaat Tuhan, jiwa-jiwa untuk datang ke tempat ini, Tuhan, tolonglah. Begini, saya bukan gini lah ya, Bu Ibu, gini ya, saya bukan yang penting banyak datang jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya, bukan gitu. Tetapi saya takut menegur, takut menyampaikan firman Tuhan seperti apa adanya. Terus saya dinilai Tuhan seperti apa nanti kira-kira ya? Kira-kira saya dinilai Tuhan seperti apa tuh kayak gitu? Firman Tuhan saya sembunyikan yang enak-enaknya saja. Ya nggak apa-apa, bergaul dengan dunia sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa, senangkan orang. Ya, masa kamu mau hal-hal rohani saja? Ya nggak apa-apa, sedikit-sedikit nikmati dunia, nggak apa-apa. Kira-kira kalau saya seperti itu nyampaikan firman Tuhan, kira-kira penilaian Tuhan sama saya apa ya? Gimana itu, Bu? Lebih suka seperti itu kah, Bu Ibu? Atau suka makanan yang keras nggak? Hah? Atau masih mau bubur terus? Gak apa-apa aja. Ya. Apa-apa aja. Tuhan tahu juga kamu manusia masih hidup dalam daging. Apakah saya harus begitu kan? Enggak kan? Apa yang firman Tuhan katakan itu aja lah yang disampaikan. Nggak ada maksud menyinggung orang, nggak ada maksud mengapa orang meledek orang, ya kan? Menyinggung perasaan orang, nanti dia tersinggung apa enggak? Nih ya, saya kasih tahu nih rahasia ya, rahasia aja, Bu. Nih kalau saya nyampaikan firman ya, kadang-kadang ya, apa yang nggak terpikirkan Tuhan tuh muncul di pikiran saya loh. Muncul di hati saya. Saya nggak ada maksud untuk menyindir orang tertentu apa, ya. Enggak. Ya, supaya orang itu jerambab apa? Tengkurap dengan keberadaannya, enggak ada saya sindir-sindir orang. Tetapi apa yang keluar dari hati saya, bilang sama Tuhan begini, Tuhan, pakai mulut lidah saya, hati, pikiran, perasaan saya untuk menyampaikan apa yang Roh Kudus mau Engkau sampaikan saja. Karena begini, kalau saya mau menyampaikan apa yang mau saya sampaikan, nanti bisa kemana-mana. Ya kan, amin? Amin selalu? Amin, Bu? Amin. Kalau saya menyampaikan apa? Ini masalahnya gini loh. Karena kita ini terus diproses Tuhan untuk menjadi pribadi yang dewasa loh. Dewasa. Yang diproses Tuhan menjadi pribadi yang dewasa itu, ya, nih, nggak mungkin dia mau begitu saja jadi bayi rohani terus ditimang-timang. Perhatikanlah diriku, jangan yang lain. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kalau kita mau terus didewasakan Tuhan, dimurnikan Tuhan hati kita akan melihat Tuhan ke depan ini lebih lagi dahsyat. Amin. Amin. Lebih dahsyat lagi. Udah tinggalkan aja itu hal duniawi, lebih bagus banyak berdoa. Ambil doa puasa Selasa, Rabu, Kamis, ya. Minum air putih jam 12 atau jam 1 kah? Kalau nggak kuat, minum air putih, amin. Aduh Pak, nanti aku sakit, sakit apa?
Nggak ada tuh orang Indo puasa untuk Tuhan nggak sakit, mau sakit apa? Nggak ada. Nggak ada yang serangan jantung. Amin. Ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka melihat Allah. Jangan mau hati kita itu dikotori oleh apapun juga, oleh pesona dunia ini sama sekali. Amin. Ya, karena firman Tuhan bilang segini loh. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 firman Tuhan bilang begini. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dunia ini? Tuh, harga diri, kesenangan duniawi, benar nggak? Ya, kebanggaan dunia, waduh, ya kan? Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kehormatan dunia, aduh, harga diri di dunia ini, aduh, supaya dibilang orang kita hebat, supaya dikira orang kita mantap, supaya dibilang orang nggak ada kita di sini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, ini perhatikan Bu. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, di dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta gangguan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Itulah yang ada di dunia ini, keinginan daging dan keinginan mata dan keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tuh, perhatikan baik-baik. Di mana posisi kita saat ini? Posisinya si Daniel Sinaga ini di mana? Posisinya kita di mana? Ya, sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Sedang lenyap, akan dibinasakan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ini makanya yang perhatikan. Ikut Tuhan itu nggak usah ribet-ribet, nggak usah aneh-aneh. Ikut Tuhan tuh nggak usah macam-macam. Cukup satu macam aja. Ternyata memang benar satu macam. Cukup satu macam aja rupanya ikut Tuhan, yaitu melakukan kehendak Bapa. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Wow, ternyata memang satu macam aja, nggak macam-macam. Amin. Amin. Lakukan aja kehendak Allah, kehendak Tuhan. Makanya kalau kita melakukan kehendak Tuhan, keinginan dunia semakin tersingkir. Makanya Tuhan bilang berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1. Tuhan mengajar kita supaya harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Coba tampilkan kita lagi berdoa aja deh. Ya, di Facebook kita, di TikTok kita, di ya, tampilkan aja. Kita biar aja dibilang orang mau sombong rohani, ini orang sok-sok suci, sok-sok biarin aja. Amin. Munculkan aja yang seperti itu. Biarin aja dibilang orang kita sok suci, sok Karena apa? Karena dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Itu makanya Bu, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, Tuhan bilang begini loh. Kalau kamu bilang kamu mengasihi aku, kamu melakukan kehendakku, perintah-perintahku. Tuh. Kamu melakukan perintah-perintahku. Ikut Tuhan itu nggak usah ribet-ribet, harus teologi apa. Lakukan aja apa yang diajarkan sama kita, sama oleh Tuhan. Disuruh Tuhan pergi beritakan Injil, pergi kita. Disuruh Tuhan kerjakan ini, kerjakan itu, pergi kita. Karena begini,
Semua kita di hadapan Tuhan sama, betul nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Fungsi kita yang berbeda, Bu. Ya, ada fungsinya sebagai gembala, ada fungsinya sebagai apa? Ya, amin. Fungsi kita yang berbeda. Semua kita sama di hadapan Tuhan, betul ini, betul itu. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Kita ini umat tebusannya, ya, milik kesayangannya kata Tuhan. Hanya fungsinya aja yang berbeda. Ada yang sebagai gembala, ya. Tuh. Nah, itu makanya kita betul-betul harus jaga hati kita. Jaga hati kita, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, Amsal 4. Nah, bagian kita adalah, ya, hati yang taat, itulah hati yang suci. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Tuh. Orang dewasa itu itulah, makanya bersikaplah kamu sebagai laki-laki dan tetap kuat. Dan lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Amin. Amin. Mau nggak kita melangkahkan kaki kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan? Ya. Jangan kita terpesona dengan kesenangan dunia ini. Amin. Kita berdoa supaya semuanya jemaat Tuhan di tempat ini memberikan hatinya kepada Tuhan. Ya. Nggak ada lagi kepada kepercayaan yang lama. Nggak ada lagi kepada nama-nama lain di luar Yesus. Tidak lagi hal-hal yang dunia yang mempesona hatinya. Oh, haleluya. Amin, saudaraku. Amin, Bu. Amin. Ya, kita berdoa. Memang kita berdoa untuk tanah dan bangunan gereja kita. Iya, kita berdoa dong. Masa nggak kita doakan? Iya kan? Lebih daripada itu supaya jiwa-jiwa datang ke tempat ini dan mereka mengalami zaman dan pemulihan daripada Tuhan. Ya. Kita doakan. Berdoa juga nanti sekali lagi hari Jumat ya. Ada pertemuan bapak-bapak ya, supaya bapak-bapak dibangkitkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Amin. Amin. Bapak-bapak dibangkitkan Tuhan. Ya. Kalau ada bapak-bapak di rumahnya atau pria-pria, suruh datang ya. Amin. Amin. Hengki boleh ikut. Hengki baru pulang. Ya si Denis suruh ikut Denis. Gak apa-apa, biarin aja. Ikut. Gak ada bayaran kok. Gak pakai itu. Uang pendaftaran enggak ada. Suruh ikut Denis ya Bu ya. Suruh ikut Hengki kalau pulang. Pria-pria, bapak-bapak harus dibangkitkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Amin. Karena begini, kalau bapak-bapak sempat hidungnya berbelang, ya, nah ini yang repot. Sempat bapak-bapak hidungnya berbelang, nanti jadi dibilang laki-laki hidung berbelang. Saya pun tidak mau gitu sampai hidung saya berbelang. Ya, ibu-ibu juga jangan suka sama laki-laki yang berbelang-belang hidungnya. Di depan lain, di belakang lain. Amin. Ya. Jangan bangga dengan hal duniawi lah. Pokoknya berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ini waktunya Tuhan mendewasakan kita. Bukan firman Tuhan itu ternyata bukan hanya disampaikan begitu-begitu saja. Rupanya itu untuk mendewasakan saya juga. Kita semua. Bersikaplah sebagai laki-laki. Bersikaplah kamu. Arti itu ungkapan loh. Bersikap kamu sebagai laki-laki. Dan tetap kuat. Ya. Bersikap kamu dewasa. Andrizomai. Tuh. Itu bukan berbicara tentang gender itu ungkapan untuk
supaya kita bersikap berani, teguh dalam kebenaran, dalam kesucian, dalam kekudusan. Amin. Kalau kita nggak teguh dalam kesucian, nggak makin dewasa, aduh, kita mau gimana kita melihat kemuliaan Tuhan? Ya, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 kami udah bernubuat, kami udah melakukan banyak mujizat, orang lain di rumah sakit kami doakan sembuh. Tapi Tuhan bilang apa? Kenyal daripada kamu pembuat kejahatan. Aku tidak kenal kamu. Aduh, ngerinya kita. Karena Tuhan bilang bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Makanya nggak perlu macam-macam kita pikirnya. Lakukan aja satu macam, amin. Yaitu apa? Taat. Taat. Dekat mana mesti sini? Kok kan suaranya? Yan na ilong. Diyan ang depan. Kita berdoa ya. Semua jemaat Tuhan di tempat ini semakin didewasakan Tuhan, amin. Tahu nggak artinya didewasakan itu? Dibentuk. Tahu nggak artinya didewasakan tuh, Bu? Aduh, ibu-ibu ini, tahu nggak artinya? Kita kadang-kadang harus mengorbankan perasaan kita, menelan air liur sendiri. Coba telan air liurnya. Nggak bisa ya? Hah? Ya, tahu nggak artinya? Kita melihat kita rasanya nggak menerima keadilan dari orang, ya kita terima. Rasanya kita nggak ada perhatian dari orang, ya kita, itu namanya semakin dibentuk dalam kedewasaan. Perasaan kita ini harus kita korbankan. Bagaimana melayani Tuhan tanpa kita korbankan perasaan kita? Sebagai korban persembahan kepada Tuhan perasaan kita itu. Bahkan di rumah kita juga. Percayalah, situasi yang ada di rumah kita, di gereja kita, itu semakin mendewasakan kita, amin. Benar nggak? Benar nggak? Semakin mendewasakan kita. Saya, mohon maaf ya, anak-anak saya semakin mendewasakan saya. Ya. Kepercayaan yang Tuhan berikan itu semakin mendewasakan kita loh. Benar nggak, Bu? Siapa sih kita yang nggak mau istirahat di rumah? Saya selalu bilang sama kita, kalau biasanya hari Senin itu ya, rasa badan itu kayak remuk loh. Hari Senin itu rasa badan tuh kayak, nggak ngerti saya, kayak remuk, muk. Entah apa, padahal bukan ngangkat besi, bukan ngangkat enggak, tapi kayak remuk, kayak akaya lah gitu pokoknya. Padahal nggak ngangkat karung berapa, berat apa gitu, enggak. Makanya kita harus banyak berdoa, amin. Amin. Dalam kesehatian, dalam kesehati persaudaraan, kita diajarkan Tuhan beberapa waktu ini tentang kasih. Ya. Makanya
kita berikan hati kita untuk Tuhan aja, men. Kita berikan aja hati kita untuk Tuhan. Gak boleh, gak usah kita benci, panas hati. Kita berdoa ya. Kita berdoa untuk pelayanan ini, amin. Datang
Oh, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa Yesus Tuhan dalam darahnya, darah ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, ya rabaka-baka, darah Yesus menghancurkan segala kuasa-kuasa roh najis. Darah Tuhan Yesus menghancurkan segala kuasa kutuk dan dosa. Darah Yesus yang membebaskan. Darah Yesus yang memulihkan, menyembuhkan, menguduskan dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terus membentuk hati kami. Terus Tuhan memurnikan hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami milik kesayangan-Mu, kami milik kepunyaan-Mu. Kau tak pernah biarkan kami, Kau membentuk hati kami. Oh, sesuai dengan firman, sesuai dengan kehendak-Mu, agar kerajaan-Mu, kehendak-Mu dinyatakan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Kau membangkitkan kami gereja-Mu dengan api Roh Kudus-Mu. Oh, terima kasih Tuhan.
Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi gereja-Mu. Iya. Curahkanlah api Roh Kudus. Demi nama Yesus kami minta saat ini Tuhan. Bagi jemaat-Mu, bagi gereja-Mu, curahkanlah api Roh Kudus yang menguduskan, yang menyucikan. Api cintakan Tuhan. Ya rabaga baga baga rada baga 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 rada baga rada baga 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 siki rada baga baga baga. Baga 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 raba baga 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 baga. Ya baga rada baga siki rada baga baga rada baga baga baga. Baga rada baga api cintakan Roh Kudus. Ya baga rada baga 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 baga. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus yang berkuasa. Oh, semua penghalang dihancurkan dalam nama Yesus. Semua yang menghalangi jemaat Tuhan untuk bertumbuh dihancurkan dalam nama Yesus. Apapun dan siapapun itu. Oh, rabaga baga 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 rabaga baga 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 rabaga baga baga. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Di tempat ini, di gereja-Mu Tuhan. Di gereja-Mu. Di gereja-Mu. Di gereja-Mu. Di barigas penuaian ini Tuhan. Curahkan Roh Kudus. Curahkan kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab ini adalah milik-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua ambil pasangannya berdua-dua, kita berdoa. Ambil pasangannya berdua-dua. Berdoa. Minta Roh Kudus dicurahkan bagi Tuhan, bagi gereja Tuhan di tempat ini. Mati ke situ aja, mati. Berdoa supaya jemaat Tuhan didewasakan di tempat ini. Berdoa untuk hari pertemuan bapak-bapak, pertemuan pria. Gereja Tuhan dibangkitkan, pria-pria dibangkitkan, laki-laki dibangkitkan, menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Oh, rabaga baga 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 rada baga 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 baga. Buka bakar rada baga 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 baga. Umat Tuhan dipulihkan Tuhan. Jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang bertumbuh dalam Tuhan, yang mencintai dan mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Baga rada baga 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 rada baga rada baga 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 baga. Baga rada baga 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 rada baga 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 baga. Baga rada baga 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 rada baga rada baga
gereja-Mu Tuhan. Gak ada yang lain Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa Tuhan, jiwa-jiwa bahwa kami untuk memberitakan Injil, bahwa kami untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan juga, tunjukkan juga Tuhan bangunan tanah dan bangunan gereja-Mu Tuhan. Berikan kami tanah yang daripada Tuhan, tanah untuk gereja-Mu Tuhan, untuk bangunan gereja. Dalam nama Yesus, bangkitkan umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Bangkitkan gereja-Mu, keluarga-keluarga, rumah tangga, hidup nikah mereka Tuhan pulihkan. Saat badai
kepadamu kami berharap Tuhan. Rawatlah kota kami, bawa kami memenuhi jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan.
Thank you.
kita memberkati kota kita ya. Tuhan, kami mengangkat tangan kami memberkati kota Palangkaraya. Diberkatilah kota ini dalam nama Yesus. Diberkati wilayah di Pal 9 ini Tuhan. Dalam nama Yesus, Kelurahan Bukit Tunggal, dalam nama Yesus, Kelurahan Bukit Batu, dalam nama Yesus. Diberkati, dipulihkan Tuhan setiap jiwa-jiwa yang ada di tempat ini, di sekitaran tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus,
Dalam nama Yesus, Kecamatan Jekan Raya Tuhan Yesus, bahkan semua kota Palangkaraya ini Tuhan berkati. Iya. Dalam nama Yesus, selamatkan jiwa-jiwa Tuhan yang ada di kota ini Tuhan. Dan pakai kami untuk memberitakan Injil-Mu. Amin. Bawa kami untuk mengunjungi mereka Tuhan Yesus, untuk membawa mereka kepada Engkau Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, semua jiwa, apapun yang menghalangi jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan melalui gereja Tuhan di tempat ini, apapun siapapun itu yang menghalang-halang itu, roh sihir, roh tendung, kuasa-kuasa kenajisan, roh keduniawian yang coba menghalangi jiwa-jiwa untuk datang ke tempat ini memuji dan menyembah Tuhan, semuanya itu kami patahkan, kami hancurkan saat ini juga di dalam nama Yesus yang berkuasa. Kami hancurkan setiap pekerjaanmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, lebih lagi murnikan kami gereja-Mu di tempat ini. Bawa terus semua jemaat Tuhan di tempat ini itu bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Berkati jemaat-Mu Tuhan saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Bahkan jemaat Tuhan di Bereng Rambang Tuhan, bangkitkan Tuhan, pulihkan dalam nama Yesus. Rumah tangga, keluarga umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, pulihkan dalam nama Yesus. Bangkitkan Tuhan rumah tangga yang takut akan Tuhan di gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih, pulihkan Tuhan hubungan suami istri, orang tua dengan anak. Tuhan, pulihkan Tuhan dalam nama Yesus yang berkuasa. Hari Jumat Tuhan akan ada pertemuan pria-pria Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang mengurapi, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu, bangkitkan pria-pria, bangkitkan bapak-bapak Tuhan di gereja-Mu di tempat ini untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, urapi firman-Mu yang akan diberitakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kemuliaan Tuhan itu dinyatakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Berkati setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati Ibu Siros dalam nama Yesus. Berkati rumah tangganya, anak-anaknya, cucu menantunya Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Lebih lagi Tuhan, urapi Ibu Siros, pakai hidupnya untuk terus melayani Tuhan. Berikan dia kekuatan yang baru, kesehatan yang baru. Dalam nama Yesus, roh, jiwa dan tubuhnya kuat dan sehat untuk terus melayani Tuhan. Dalam nama Yesus, dijauhkan Ibu Siros dari kelemahan tubuh, dari penyakit-penyakit apapun namanya. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Mama Timothy juga Tuhan, berkati dia demi nama Yesus. Berkati suami dan anaknya Tuhan, bawa hidup rumah tangganya untuk terus melayani Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, sampai berdoa untuk Ibu Linder. Tuhan, berkati Ibu Linder ini Tuhan. Tuhan, jamah dia, pulihkan, perbarui hidupnya Tuhan. Tuhan, Engkau mengerti segala sesuatunya Tuhan dalam kehidupan Ibu Linder. Tuhan, bangkitkan dia Tuhan. Anak cucu menantunya Tuhan, jamah semuanya Tuhan, pulihkan Tuhan. Hubungan mereka satu dengan yang lain Tuhan, pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mama Ona Tuhan, berkati dia, campur tangan dalam seluruh hidupnya Tuhan. Urapi Mama Ona ini untuk melayani Engkau. Biarlah hati Tuhan disenangkan lewat hidup Mama Ona Tuhan. Berkati suami dan anak-anaknya Tuhan dalam nama Yesus. Pakai mereka lebih heran lagi untuk melayani Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka lebih lagi Tuhan dalam nama Yesus. Anak dalam kandungannya Tuhan, oh jagai Tuhan dalam nama Yesus. Berkati pertumbuhannya dalam nama Yesus. Tepat pada waktunya biarlah anak ini boleh dilahirkan dengan baik, dengan normal, dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Mama Ona diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibu Robi juga Tuhan, lebih lagi berkati dia, urapi dalam nama Yesus. Berikan dia kekuatan yang baru, kesehatan, umur panjang. Dalam nama Yesus, anak cucu menantunya Tuhan, jamah semuanya untuk melayani Tuhan. Berkati Bu Robi Tuhan, pakai hidupnya lebih heran lagi untuk melayani Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Robi Tuhan. Terima kasih Mama Tina juga Tuhan, berkati dia. Berkati Bapak Tina, berkati Tuhan anak-anak mereka, Tina Tanah Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Urapi mereka, rumah tangga, hidup nikah mereka ini Tuhan, untuk melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk Mami Tuhan yang tinggal di rumah Mama Tina. Tuhan, berkati Mami Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang Tuhan untuk Mami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk Mami Tuhan. Berkati lebih lagi Tuhan, berikan kekuatan yang baru untuk Mami Tuhan. Terima kasih Bapa, semuanya kami di tempat ini, rumah tangga hamba-Mu juga, hidup nikah kami Tuhan, sebagai hamba-Mu, sebagai gembala Tuhan di tempat ini. Tuhan, tolong kami untuk tetap takut akan Tuhan,
Dijauhkan kami Tuhan Yesus, hamba dan istri Tuhan, dijauhkan kami dari mencuri kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih semua jemaat-Mu yang Tuhan percayakan untuk dipimpin. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada. Berkat pengurapan, damai sejahtera Tuhan turunlah bagi jemaat-Mu Tuhan. Sebab mereka semua adalah milik kesayangan Engkau, milik kepunyaan-Mu secara pribadi Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih sekali lagi, berkati Jumat-Mu Tuhan. Kalau hari Kamis kami rencana mau buat Ibu Kordinan Tuhan, memperingati keluarganya, orang tuanya yang dikasihinya Tuhan 40 hari. Tuhan campur tanganlah, biarlah kehadiran kami di sana mendatangkan berkat bagi setiap jiwa yang kami temui Tuhan. Mendatangkan berkat bagi setiap jiwa yang kami temui. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, tangan Tuhan yang menyertai kami. Tibakan kami di rumah kami masing-masing dalam sukacita, damai sejahtera berkumpul dengan keluarga kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mana anjingnya? Nggak boleh yang coklat ya. Yang coklat punya